Sudah jatuh tertimpa tangga. 10 ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex harus menelan pil pahit bahwa mereka di PHK. Hanya beberapa hari menjelang bulan puasa. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Awan hitam masih bergelayut. Para mantan karyawan Sritex kini menunggu kepastian mengenai hak mereka untuk menerima pesangon dan juga THR yang juga belum jelas hilalnya. Hati mereka pun berkecamuk memikirkan bagaimana nasib mereka untuk menyambung hidup di masa depan. Pasca di PHK, ex-buruh Sritex berbondong-bondong mendatangi gedung serbaguna kompleks pabrik Sritex di Desa Jetis, Kecamatan Sukoharjo. Secara bergantian mereka mengurus pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pemberkasan, dana JHT akan masuk ke rekening masing-masing penerima dalam beberapa hari kemudian. Bagi mantan pekerja Sritex, dana JHT ini seakan memberikan nafas tambahan untuk bisa menjalani hidup. Ada yang ingin memakai uang JHT untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran, ada pula yang berniat menggunakannya sebagai tambahan modal usaha jahit. Cara lain untuk menyambung hidup adalah menukarkan saldo iuran koperasi dengan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari di toko koperasi karyawan PT Sritex di Jalan Jahe, Desa Jetis. Mereka rela mengantri agar masih bisa kebagian sejumlah barang untuk menambal kebutuhan di bulan Ramadan sampai mendapatkan pekerjaan kembali. Setidaknya, saudara, sudah 500 mantan karyawan Sritex yang menukarkan saldo iuran koperasi dengan barang-barang di toko koperasi. Tak patah semangat, berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan biaya penyambung hidup, seperti yang dilakukan oleh Sri Cahyaningsih yang juga ikut terhempas gelombang PHK massal. Bulan ini, ia tak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai security di Sritex. Sri tak kehabisan akal. Ia menjual berbagai takjil di bulan Ramadan ini, mulai dari es buah, es kuwut, hingga es cendol coklat. Dengan berdagang, dapur masih bisa sedikit mengepul. Ini kebetulan kan pas PHK massal kemarin ini bulan Ramadan. Ya ini kan semua kan biasanya kalau sore itu cari takjil atau biasanya es. Kalau puasa kan kalau habis puasa itu kan rasanya haus, minum es kan seger gitu loh Mas. Nah, makanya ini saya buka es buah, es kuwut sama es cendol coklat. Ya sini udah berapa lama nih jualannya Bu? Ya ini ada putusan PHK massal itu terus saya wah ya ini untuk tambahan sehari-hari apa ya, wah terus saya pikir ini buka jualan es gitu untuk menambah penghasilan sehari-hari. Para mantan karyawan Sritex pun memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya dilakukan dengan cara menemui wakil rakyat di gedung DPR. Pada Selasa siang, perwakilan Serikat Pekerja Sritex mengikuti rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 9 DPR RI. Koordinator Serikat Pekerja menjelaskan bahwa informasi PHK disampaikan secara mendadak pada 26 Februari 2025 atau 2 hari sebelum Sritex tutup total. Mereka berharap Komisi 9 DPR dapat membantu agar hak-hak pegawai termasuk THR dan pesangon dapat dipenuhi. Tapi owner cuma berpesan, uangku di kurator itu banyak. Bahkan buyer-buyer yang melakukan pembayaran masih di rekening itu. Bahkan untuk membayar gaji, THR, bahkan berapa gaji pun masih bisa untuk itu. Itu yang dilakukan, itu yang disampaikan. Artinya kami mohon dorongan ini agar THR lah itu secepatnya keluarkan dulu. Kalau soal pesangon kita ikuti mekanismenya. Mau seperti apa? Kita tagihan ke kurator, oke kita akan lakukan tagihan itu. Kita menjadi kreditur preferen yang utama, kita akan lakukan itu. Kita hormati hukum. Tapi kalau THR ini, dan catatannya kita ini tidak mengundurkan diri. Kita ini di PHK oleh kurator. Kalau misal kita mundurkan diri, haknya nggak muncul, boleh. Tapi kita ini di PHK oleh kurator. 2 hari menjelang pelaksanaan pembayaran THR. Ini kan luar biasa sekali.
Sementara itu dari sisi kurator menjelaskan kondisi pasca PHK. Salah satu kurator menjelaskan bahwa teknis pencairan klaim JHT ini diserahkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kepesertaan BPJS Kesehatan ex karyawan Sritex aktif sampai dengan 6 bulan ke depan. Sedangkan terkait uang pesangon masih akan dibahas dengan 3 kurator lain dan ex karyawan Sritex. Tim kurator akan memberikan pesangon, tetapi secara pasti terkait hal itu akan dibahas lebih lanjut. Bicarakan lebih lanjut dengan tim kurator yang lain. Dan kita juga dapat kurator dan nanti pesangon pun kita juga bicara dengan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan kebutuhan karyawan seperti apa. Gitu sih. Kami akan perhatikan itu semua. Jadi itu dipastikan 100% diberikan? Insya Allah kita akan berikan itu semua. Nanti kita mau bicara dulu sama yang lain ya Mas. Karena kan ada buat 4 nih Mas, bukan saya doang. Saya juga akan sampaikan sama yang lain. Gitu. Jadi saya tidak berikan keputusan masalah pesangon. Saya belum bisa kasih keputusan saya sendiri dan saya tidak bisa untuk mengatakan itu. Sebetulnya ada sejumlah hak bagi karyawan yang terkena PHK berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 35 tahun 2021 dan BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain uang pesangon, yakni uang yang harus dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun yakni 2 bulan upah. Dan 2 tahun hingga kurang dari 3 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Ini berlaku secara kelipatan hingga masa kerja 8 tahun atau lebih, maksimal pesangon 9 kali upah per bulan. Secara hierarkis, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang harus diprioritaskan pembayaran piutangnya dalam kepailitan adalah: pertama, upah pokok pekerja atau buruh yang belum dibayarkan. Kemudian, pajak negara. Lalu, kreditur separatis, pemegang hak jaminan kebendaan. Dan baru, hak-hak pekerja, buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Tak cuma berharap soal pesangon dan juga THR, saudara. Di lubuk hati para mantan karyawan Sritex ini masih ada harapan bisa bekerja lagi. Ada secercah harapan yang diungkapkan oleh pemerintah. Di mana sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengatakan para karyawan Sritex yang terkena PHK bisa dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Pasalnya, saat ini sedang ada upaya lelang sewa aset yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ex-karyawan Sritex. Keputusan ini diharapkan dapat memberi ketenangan kepada ribuan mantan karyawan yang baru di PHK. Bahwa dalam 2 minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Pernyataan menakar disambut gembira mantan karyawan Sritex. Bak angin segar, tak perlu menanti lama. Harapan untuk dapat bekerja lagi bisa segera terwujud. Alhamdulillah banget sih kita sebagai karyawan ya tentunya ya karyawan ya lama lah, sudah bertahun-tahun di sini ya, tentunya ya sangat bagus sekali. Seneng lah, bahagia kalau misalnya mau dipekerjakan kembali. Cuman ya karena mungkin seperti saya kan usianya sudah 53 ke atas kan, sudah 56 ya, itu ya kita tunggulah bagaimana nanti. Apakah harapan kembali bekerja benar-benar dapat terwujud?
Pihak kurator menyebut belum tentu pabrik Sritex dapat beroperasional kembali dalam 2 pekan. Memang ada 3 investor yang tertarik untuk menyewa alat berat Sritex. Namun, tim kurator bergerak secara maraton untuk mengusulkan kantor jasa penilai publik untuk melakukan penilaian harga sewa yang pantas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu juga tergantung dari penyewa, apakah sudah langsung siap ketika disetujui dalam sewa menyewa. Belum tentu. Kalau dari kami nggak. Kalau dari kami kan kami fasilitasi apabila ada yang mau menyewa silahkan. Tetapi kalau untuk 2 minggu running kemudian itu sudah siap dari sisi ketersediaan bahan baku, manpowernya sampai dengan produksinya itu tergantung penyewa. Apakah penyewa memang siap untuk itu? Itu bukan lagi di ranah kurator karena ini bukan going concern ya, tapi ini sewa menyewa aset harta pilot. Jadi bukan going concern yang seolah-olah kurator menjalankan produksinya kembali seperti itu. Lebih dari 10.000 karyawan Sritex sedang dirundung musibah setelah mata pencaharian mereka diputus. Semoga para ex-karyawan Sritex bisa mendapatkan hak-haknya setelah bekerja dan mengabdi begitu lama agar kehidupan mereka tak semakin terpuruk.